Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen perbankan syariah untuk mempresentasikan masalah risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas yang diterapkan di perbankan syariah. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Mas Ahmad Setio Nugroho, NPM 18.0101.0003, Mas Cahyo Wahyudi, NPM 18.0101.0153, dan saya sendiri Muslikah, NPM 18.0101.0158. Pembahasan kali ini meliputi pengertian umum, resiko kredit, resiko pasar, dan resiko likuiditas. Apa itu resiko? Maksud dari resiko perbankan yaitu keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Pengertian tersebut menurut Jules G. Siegel dan Jay Kashim. Manajemen risiko. Mengapa perlu diadakan manajemen risiko? Yaitu karena A. Untuk mendukung pencapaian tujuan, B. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi. Risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko. C. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal. D. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sepuluh risiko perbankan syariah. Di sini ada 10 risiko perbankan syariah. Yang pertama adalah risiko pasar, kedua risiko kredit, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, kelima risiko hukum, yang keenam risiko reputasi, ketujuh risiko strategis, yang kedelapan risiko kepatuhan, 9 risiko hasil imbal, dan yang ke-10 risiko investasi. Tapi yang akan kita bahas kali ini hanya 3 risiko, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar atau adverse movement berupa nilai tukar dan suku bunga. Contoh yaitu bank membeli sukuk negara dengan kupon tetap di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat. Contoh lain, bank membeli USD dengan nilai sah dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah. Yang ketiga, contoh yaitu bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga. Manajemen risiko pasar yang harus dilakukan oleh perbankan syariah untuk membuat proses pembentukan manajemen risiko pasar dan menciptakan sistem informasi yang sehat dan komprehensif, yaitu dengan memperhatikan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan kerangka, yaitu kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya. Yang kedua yaitu pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan risiko pada portofolio. Yang ketiga, kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan. Yang keempat yaitu SIM, sistem informasi manajemen yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Cahyo Wahyudi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian saya akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu risiko kredit.
yaitu kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi risiko ini mungkin terjadi karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Penyebab utamanya risiko kredit ini adalah terlalu mudahnya bank dalam memulihkan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang akan dibiayai. Nah, adapun penyebab dari risiko kredit itu sendiri, yang pertama dari sisi internal, yaitu adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang kedua, kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank. Kemudian yang ketiga ada lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Adapun sisi eksternalnya, yaitu yang pertama kegiatan perekonomian makro atau kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adanya bencana alam dan kejadian di luar dugaan. Selanjutnya adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi. Nah, berikutnya ada teknik manajemen kredit atau metode pengelolaan risiko kredit. Yang pertama ada model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan. Jadi model pemeringkatan ini dalam hal ini bank akan melakukan kalibrasi risiko yang pada gilirannya akan memungkinkan bank untuk menetapkan suatu probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan. Cara ini memungkinkan bank untuk memastikan bahwa portofolio bank tidak terkonsentrasi pada kredit berkualitas buruk yang memiliki kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua sendiri ada manajemen portofolio pembiayaan. Yang ketiga ada agunan. Jadi agunan dapat didefinisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan oleh debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih dalam hal terjadi default atau gagal kredit. Agunan memiliki peranan penting dalam kebijakan pemberian kredit yang akan diterapkan oleh bank. Kemudian metode yang keempat ada pengawasan arus kas. Metode yang kelima manajemen pemulihan. Kemudian yang terakhir adanya asuransi dari pihak bank itu sendiri. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad Setyonugroho. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Saya akan melanjutkan resiko likuiditas. Resiko likuiditas disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga 1 tahun. Dengan struktur neraca mismatch maturity seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi resiko likuiditas. Yang selanjutnya faktor penyebab likuiditas. Yang pertama, turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Yang kedua, mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang. Yang terakhir, di dalam kontrak mudharabah memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, manajemen resiko likuiditas. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari. Tanpa juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak rendahnya tingkat profitabilitas. Dalam rangka menjelaskan fungsi pengendalian risiko likuiditas, bank harus menerapkan fungsi asset and liability management. Pengertian menurut Arifin tahun 2013. Yang selanjutnya, tujuan manajemen risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, menjaga kecukupan likuiditas bank untuk mendukung aset bank berkelanjutan. Menurut Rianto tahun 2013. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.